Siap ya? Sebelum Pak Guru salam, semuanya komitmen dulu. Siap ya? Halo, siap ya? Belajar. Hei. Kalau masih ngobrol, Pak Gurunya banyak ngasih materi. Diberdirikan ya yang ngobrol ya. Oke, semuanya nyanyi dulu. Kreatif dan bernalar kritis, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkeadilan global, dan membahayakan diri. Kreatif dan bernalar kritis, tung. Sekali lagi, pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkeadilan global, dan merayakan diri. Dan bernalar kritis, teng. Siap? Tidak ribut? Yang ribut di bagaimana? Berdiri. Yang ribut Pak Guru nggak kasih hadiah. Sudah siap. Merah. Siap ya, ada 6 orang yang beruntung, tapi syaratnya tidak ngobrol. Siap? Kemudian ada yang masih ngobrol, maju ke depan. Oke, terima kasih anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ba'dul ulama minha arba'un min ahlil jannah. Wajhun malihun wa qalbun taqiyyun wa lisanun fasihun wa yadun saqiyun. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Banjaran 1, Bapak kita, orang tua kita ya, yang selalu hadir untuk memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Tepuk tangan untuk Bapak Agus Nasiri. Yang kita hormati juga orang tua kita, mewakili ya orang tua kita, yaitu Bapak Komite Sekolah. Tepuk tangan buat Bapak Komite Sekolah. Yang terhormat Bapak-bapak Ibu Guru SD Negeri Banjaran 1 yang semangat ya, yang telah bersemangat mendedikasikan diri untuk kemajuan SD Negeri Banjaran 1. Kita doakan mereka semua sehat, amin. Panjang umur, amin. Dimudahkan rezekinya, amin ya Rabbal alamin. Anak-anak Pak Guru yang Bapak banggakan, perhatikan Pak Guru, nanti ada pertanyaan ya. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Kanjeng Nabi diturunkan, dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kitabnya bagaimana Pak? Kitabnya kalau sholat Pak Guru
masjid. Kalau Pak Guru sholat duhur di masjid, sholatnya ada yang sholat-sholatan, tidak baca apapun, itu namanya sholat-sholatan. Tapi masih mending ya. Sholatnya seperti itu juga masih diam ke masjid, nggak apa-apa. Tapi harus diperbaiki nantinya. Insya Allah Pak Guru akan mengarahkan kamu untuk praktek sholat, membaca secara jahar di masjid ataupun di sekolah, dari usolli sampai tahiyat akhir, supaya terbiasa. Karena kalau tidak seperti itu kan akan terbiasa nantinya anak SDN Banjaran 1 sholatnya padu-ungkan juga baik. Cek Pak Guru, cek Ibu Akika mengabatakan nudu teh ayat seberang ulah si jasi iyo sini kok mana nih kok mana kayak sini kok, jangan kayak sini nih si Ubu sholatnya di sawah sama si Lukman, sama siapa lagi, sama mana? Si Ubu, si Japa, oke si Arel, Arsel ini, saya si Jidang, mana Imam Nabi, mana pamili duduk si Ubu, ngelehan si Ubu. Pas ngelehan si Ubu, sholatnya Allahu Akbar. Sholatnya lillah. Bacaan lillah. Si Ubu tengah berlubang meludangnya, betul napinu pas karek ruku. Seksi Arsel ngomong kasih Jidan eta ayam naon bau kenal pot. Ngomong batal lah si Arsel batal ya, si Ubu geus pupuh keluar YouTube bang. Si Arsel ngomong naon eta kenal pot batal lah. Seksi ieu sangat seksi Jidan mane mah ulang ngomong batal balik. Si ieu batal lah. Si paking kan untuk orang ngomong kalimat berbahasa itu salah kan? Nah, di dalam sholat tidak boleh berbicara. Nanti kayak tadi nih, si Ubu nabata, Arsel nabata, si Tiga nabata, si paking udah batal gara-gara sholatnya tanpa ilmu. Halo, kayak di masjid gelap, suka ngobrolnya sholatnya. Sholatnya belum pakai ilmu. Siap di rumah? Siap. Jangan sampai gini. Kutak gitu. Sholat anak SD Banjaran 1 masih seperti itu. Halo. Di rumah ya. Bapaknya malu, Pak Gurunya. Nggak apa-apa ya. Ini perbaikan saja. Oke. Masuk ke materi nih. Ada sebuah keterangan ulama dalam sebuah kitab menyatakan, halo, ini ada satu amplop, ada 6 amplop, siap-siap, harus disimak, nanti ada pertanyaan. Minha arba'un min ahli jannah. Yang dinyatakan Kanjeng Nabi, ada 4 ciri calon penghuni surga. Yang pertama, cirinya apa? Wajhun malihun. Wajahnya tidak menyeramkan, wajahnya menyenangkan orang lain. Ketika ada si Ubu tidak dibenci oleh tetangganya. Ketika ada si siapa, si Jidan, ketika ada si Jidan, teman-temannya pada senang. Oh, berarti calon penghuni surga. Kalau misalkan di satu tempat kita berada, kita merasa tetangga kita merasa risih, tetangga kita merasa tidak aman, oh berarti itu bukan ahli surga, berarti bukan ciri calon penghuni surga. Karena dalam sebuah keterangan tadi dikatakan
ciri calon penghuni surga adalah wajhun malihun, wajah yang menyenangkan, keberadaannya selalu memberikan manfaat seperti madu. Ya, tahu madu? Madu itu menyehatkan. Siapa yang bikin? Lebah. Jadilah hidup kita seperti lebah. Supaya apa? Supaya bermanfaat untuk orang sekitarnya. Amin ya robbal. Satu, wajhun malihun, dan wajah yang selalu menebar kebaikan. Tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu terhadap saudaramu, tetanggamu adalah shadaqah. Syaratnya senyumnya ada lewatnya. Jangan depan tiang listrik senyum sendiri, yang nggak jadi, nggak shadaqah itu ya. Nih, bedakan nih. Contoh si Azhari bertamu ke siapa? Si Piras. Si Piras ngomongnya gini, ada Azhari nih. Azhari, rumah saya mah jelek Azhari, nggak ada apa-apa. Silakan tuh dinikmati di hidangannya. Enak apa enggak? Si itu Axel apa si Piras? Enak ya? Senyumnya, penerimaannya enak. Meskipun rumahnya sederhana, tapi penerimaannya enak. Berbeda ketika si Azhari ini, contoh saja ya, berkunjung ke rumah orang kaya, dikasih apa? Disuguhi apel, disuguhi makanan yang enak, tapi yang punya rumahnya diem aja. Naik naon mana Azhari, paling mana pinjam duitnya Azharinya. Enak apa tidak diizin? Nah, kita sebagai calon penghuni surga belajar untuk menghargai tamu, yaitu wajhun malihun. Dan cek bahasa Sundana ya. Berehanam ajerai dari unggeloknya itu terkedu melik, ya harus beli. Coba kita atur ya wajah kita ketika ketemu dengan saudara kita untuk diberikan ya kemudahan untuk menjadi pribadi yang murah senyum, yang menyenangkan. Yang kedua, 4 sifat calon penghuni surga yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, yaitu waqalbun. Yang kedua yaitu walisanun fasihun. Apa walisanun fasihun? Kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, agama berakhlak mulia, berkebinekaan terima kasih. Yang kedua, calon penghuni surga memiliki sifat walisanun fasihun. Apa walisanun fasihun? Bicaranya memberikan manfaat untuk orang lain. Bicaranya tidak mencelakai diri sendiri, menyelamatkan orang lain. Awas tuh, awas nih, lidahmu atau ucapanmu adalah harimau. Harus berhati-hati berbicara, jangan sampai kayak kemarin ya, orang besar, para pejabat asal saja ngomongin ya, rumahnya dijarah, gerbangnya dioyang-oyang, gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Mau nggak seperti itu? Jangan ya, harus hati-hati, jaga lisannya, jangan membuli teman kita, jangan menghina nama orang tua teman kita. Supaya apa? Supaya kitanya selamat. Lisan kita akan mendapat siksa yang paling pedih kalau tidak dijaga.
Ya, kita tidak boleh membuli teman, tidak menghina teman. Tidak menghina teman. Agar apa? Agar mental kita, mental teman kita terjaga. Awas nih, yang suka dibully itu kasihan loh. Mentalnya ngedrop, tidak ada keberanian. Kalau nangis disimpan di hati sakit banget, tidak ada keberanian karena takut dibully oleh kita. Makanya di sekolah yang ramah anak hilangkan bully-membuli ya. Jangan sampai terbiasa kita menghina teman kita. Oke, 2 amplop dulu pertanyaan. Siap? Yang cewek juga gak apa-apa sambil berdiri. 1 cewek 1 cowok. Neng berdiri boleh yang halo di luar sana. Pertanyaan pertama. Ada 4 sifat calon penghuni surga. Tadi sudah diterangkan ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ayo silakan. Coba ajari. Tepuk tangan buat ajari. Apa sayang? Yang pertama namanya tidak menyeramkan. Tidak menyeramkan. Wajibun malibun. Lumayan. Alhamdulillah. Yang cewek ada yang kedua. Yang kedua ayo apa? Tadi baru saja. Ayo tadi apa? Cewek. Cewek. Ada nggak yang cewek? Kalau ada buat cowok. Ada. Ini. Apa ya? Nyimak berarti ya. Masuk pada sedekah. Masih nyambung sih dikit lagi. Kurang. Sini. Dasar maha prasa. Baca. Calon penghuni yang kedua apa? Bicaranya memberikan manfaat ya, makasih lumayan. Tepuk tangan buat siapa tadi? Dasar sama Ajari. Ya. Oke. Materi ketiga, 4 sifat calon penghuni surga. Yang ketiga adalah wa qalbun taqiyun. Apa qalbun? Hati yang memiliki ketakwaan. Hati yang memiliki ketakwaan. Takwa itu apa? Ada yang tahu takwa? Takwa diletakkan di bawah. Takwa apa takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu adalah versi PAIGSD. Ya, kalau versinya dari pesantren, takwa itu adalah ada 4 nih takwanya. Yang pertama, al-khawfu bil jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hei, Allah ada nggak sih Allah? Di mana Allah? Di atas. Allah itu lebih dekat di dalam hati kita. Makanya jangan macam-macam, jangan berbuat jahat, jangan menyakiti orang. Ya. Bukti adanya Allah apa? Adanya gunung, adanya langit, adanya laut. Ada nggak orang yang jadi apa? Yang memiliki pabrik gunung, yang membuat gunung, ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti Allah itu ada. Ada nggak yang bisa membuat pabrik langit? Nggak ada. Berarti Allah lah yang membuat langit. Ada nggak yang bisa membuat pabrik laut? Laut Kidul dibikin sama manusia, ada nggak? Oh, berarti itu adalah buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut tidak kita kepada Allah? Harus takut. Ya. Yang selanjutnya, takwa berikutnya adalah al-amalu bil tanzil. Amalkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kalau kata
Al-Quran disuruh sholat, maka sholatlah kita. Awas nih, sholat kita juga tidak hanya ritualnya saja. Jangan sampai ritualnya saja, ternyata sholat kita masih belum bisa memberikan efek kepada tetangga kita. Sholat kita masih belum memberikan efek kepada saudara kita. Sholat kita belum bisa memberikan efek untuk orang-orang sekitar kita. Kita masih dalam ibadah ritual saja. Sholatnya masih jungkal-jungkal dan khusyuk dan bisa memberikan efek positif kepada tetangga-tetangga kita. Kalau sholatnya sudah bagus, kita akan sering memberi berupa harta, memberi berupa pemikiran, memberi berupa apa lagi, harta benda dan lain sebagainya. Itu semua adalah sholat yang baik. Jangan sampai kita sholatnya hanya ritual saja. Dengan kita sholat kerah tambah lagi, dengan kita sholat malam salamat yang baik. Nah itu namanya sholatnya masih sholat versi ritual saja. Harus ada efek, karena kita disuruh dalam Al-Quran dengan af'alus sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Apa sih bedanya? Dirikanlah sholat itu, ya sholatnya dilaksanakan, ya nilai-nilai yang ada dalam sholat juga dilaksanakan. Nah, ini yang susah. Ini yang susah. Kita mah boro-boro yang masih kecil-kecil belajar sholatnya aja masih doalke, masih ngobrol, masih ngobrol. Sholatnya dari keluarga benar-benar ya nanti sudah kali itu nama balik. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya buat cewek. Kamu udah cowok udah dua. Buat cewek yang diterangkan tadi Pak Guru, yang ketiga, sifat penghuni surga apa? Ya. Cewek ada nggak cewek? Sahabat pun memperhatikan ini. Aduh, yang mana ya? Yang itu mau udah yang udah. Ini udah. Hai, Brian. Mantap, pintar. Ini sayangnya. Ya. Oke, Brian, terima kasih. Yang ketiga yaitu hati yang memiliki ketakwaan. Yang keempat terakhir nih. 4 sifat penghuni surga yang keempat yaitu adalah yadun sakiyun. Namun sebelumnya kita baca salawat dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa pertanyaannya buat cewek, sholawat apakah itu? Cewek. Sholawat apakah yang tadi buat sama Pak Guru? Cewek ada enggak? Itu cewek dulu, kasih dulu. Neng, sini siapa itu? Itu yang belakang sini. Ya. Yang sini nih. Udah
Aulia, ijat tulisannya. Ayo. Pak, harus nonton ke dong. Ya, cowok deh, cowok. Aswan apa? Salah. Jawab lah. Kasih. Ya, duduk. Satu lagi. Materinya satu lagi. Duduk. Ya, jangan ngobrol ya. Jangan ngobrol. Yang keempat, ya, calon penghuni surga yang keempat yaitu Yadun Sakriyun. Tangannya murah. Kalau dalam pelajaran PAI yang diajarkan oleh Ibu Ika, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Betul. Tangan yang di atas berarti yang memberi, tangan di bawah yang memberi. Kalau ada teman kita yang dapat KIP, jangan ulang kasirihan kurang sudah. Ya, nggak boleh iri hati. Yakinkan kita yang nggak dikasih nanti harus ngasih kepada orang-orang yang dikasih. Siap seperti itu? Pahala orang yang memberi, ya, pasti memberi dan meminjamkan itu lebih besar yang meminjamkan. Oh, ya itu sering minjemkan itu. Pahala yang besar itu. Beda dengan yang memberi. Kalau yang meminjam itu sangat khusus sekali. Tapi kalau yang diberi, ya tidak terlalu menguntungkan. Tapi kan dikasih harus diterima kan. Jadi pahala orang yang memberi dengan meminjamkan uang itu lebih besar orang pahala yang meminjamkan uang. Kalau ada tetangga kita minjem duit ke kita gimana? Yang dulu ada nggak uangnya cukup nggak buat 1 bulan kita. Kalau lebihan kita kasih begitu ya. Tangan kita biasakan untuk memberi. Memberi itu kepada siapa? Kepada orang terdekat dulu, keluarga dulu. Kalau keluarganya sudah tercukupi, ke orang tua kita. Kalau dua-duanya sudah, ke tetangga kita dan orang-orang sekitar kita. Ingat, sedekah itu adalah menolak bala. Sedekah amal yang diinginkan oleh orang yang meninggal dunia termasuk sedekah. Ya. Orang tua kita yang telah meninggal pengen nggak dikasih pahala, dikirim pahala oleh kita? Kirimkan sedekah atas nama orang yang meninggal kita, yang orang tua kita akan nyampe sedekahnya. Yang anak dulu, yang dari cewek deh dengarkan. Tadi yang keempat itu apa? Cewek. Yang keempat apa yang keempat ini? Cewek dulu. Masa ada yang yang keempat adalah murah tangan. Oke. Yang selanjutnya terakhir ya, yang bisa menyanyikan tadi salawat sifat atau video dulu, silakan maju ke depan. Bisa? Cewek ada nggak cewek? Nggak ada cewek. Sini bisa
Nggak bisa. Nggak ada yang bisa. Ini udah. Nabil maju, bisa aja. Sudah duduk semua. Terakhir. Yuk kita terakhir baca salam tidur dulunya bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Kesimpulannya ada 4 sifat salam penghuni surga. Yang pertama adalah wajhun alihun, wajahnya selalu menebar kebaikan, menebar kemanfaatan. Yang kedua walisanun fasihun, lisannya fasih, bicaranya banyak memberikan manfaat kepada orang. Yang ketiga yaitu waqalbun taqiyun, hatinya selalu menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wajadun taqiyun, yaitu tangannya selalu murah, selalu memberi, selalu meringankan beban orang lain. Nah itu adalah 4 sifat calon penghuni surga. Ada yang apa? Oke, sekali lagi kreatif dan berkawan kritik, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Binaan global yang layak mandiri dan berlawan hidup. Alhamdulillah. Oke, kita akhiri dengan hadis berkata Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti pajak ditutup dulu.